Kula baleni malih bahwa syarat sahnya salat ingkang nomor kalih nggih niku kudu suci saking najis di dalam pakaiannya, badannya juga tempatnya. Harus suci saking najis, najis yang tidak dimakfu, najis yang boten dimakfu, yang tidak dimaafkan. Nggih, makfu niku dimaafkan. Nggih najis, sajane najis. Cuma disepuro ngoten. Namine makfu. Dadose boten angsal wonten najise ingkang boten din sepuro. Kalau ada najisnya, menawi wonten najis tapi najis niku makfu, najis sing disepuro, boten napa-napa. Nggih. Tepake salat misalnya dodote ya pakaiannya atau badannya wonten najis tapi najis ingkang den sepuro, kang den makfu, maka boten napa-napa, boten napa-napa. Nggih. Nah, najis ingkang makfu nggih. Najis ingkang den sepuro niku wonten tiga. Maceme wonten tiga macem. Najis niku sedanten ya. Nggih, sedanten niku asline wonten sekawan macem nggih. Cuma yang dimakfu kang den sepuro niku wonten tiga maceme nggih. Wonten tiga maceme. Nomor setunggal nggih. Makfu fil badani wathaubi dunal ma'i dunal kullataini. Dan sepuro dimaafkan di dalam badan dan pakaian, tetapi tidak dimaafkan apabila terkena air. Kalau mengena air dan airnya itu kurang dari 2 kullah, maka hukum air itu menjadi najis. Kalau ada di tubuh atau di pakaian boten napa-napa, makfu. Tapi kalau di air tidak dimaafkan. Niki macem sing kaping sepindhah nomor 1. Contohnya getih. Getih sing sekedhik. Darah yang sedikit ya. Darah sekedhik niku makfu di dalam badan dan pakaian, tetapi kalau di dalam masalah air tidak dimakfu, tidak dimaafkan. Dengan beberapa syarat. Nomor setunggal, tidak netes ke tempat lain. Misalnya jenengan tepake salat ya. Jenengan gadah luka. Lukanya sudah tidak ada darahnya, sudah agak kering. Tapi karena kegesek tembok misalnya nggih, salate agak minggir ke tembok, mepet tembok, kok kesendel tembok, akhirnya metu getih malih, tapi sekedhik. Tidak sampai netes. Iki boten napa-napa. Makfu. Nomor kali syaratnya kudu gedene piyambak. Harus darahnya sendiri. Kalau darah temennya misalnya di pinggirnya nyiprat, maka tidak dimakfu, salatnya batal nggih. Dadose sing makfu niku nomor kali syaratnya kudu gedene piyambak. Sholat dengan temennya keluar darah, terkena juga, boten saged, boten makfu. Nomor kali bila qasdin, boten sengaja. Kalau sengaja misalnya tepak sholat kukur nggih. Kukune dawa misalnya nggih. Ngukure cek nemene nggih. Nggih. Kan boten napa-napa nggih, sholat kukur nggih napa? Gatel misalnya dikukur niki mboten napa-napa.
asalkan yang bergerak hanya jari-jarinya. Maksudnya jenengan sampai ping 1000 ngeten-ngeten mboten napa-napa, asalkan jari-jari tok nggih. Kalau dengan tangannya ngoten nggih, tangannya nggih, telapak tangannya ikut bergerak, pergelangan tangannya ikut bergerak ngoten nggih batal. 3 kali batal. 3 kali batal. Kalau cuma jari-jarinya mboten napa-napa. Tepai salat ngukur-ngukur nggih sampai metu gede walaupun sekedhik karena niki disengaja namanya batal salatnya. Ngoten nggih. Nah, niki namanya sengaja, ada kesengajaan. Kalau ndak sengaja kayak kesendel tembok wau nggih mboten napa-napa. Kan ngoten nggih. Terus syarat berikutnya, syarat ingkang nomor sekawan, tidak melebar ya, tidak melebar sampai seukuran koin uang logam niku nggih. Kalau sampai sebesar itu pun boten dimaksud nggih. Jadi tidak melebar sampai seukuran koin ya, uang koin. Nggih. Niki sedanten di dalam salat nggih. Niki sedanten di dalam salat. Kados mimisan barang niku kan sampun kula terangaken nggih. Kalau tidak sampai netes tidak apa-apa makfu karena berarti sedikit. Tapi kalau sudah sampai netes, itu sudah tidak dimakfu. Nggih. Terjadi di dalam sholat. Nah, setelah sholat selesai, mau sholat lagi misalnya nggih, pun harus ganti baju lain sudah nggih. Karena tadi itu yang dimakfu itu di dalam sholat. Nah, niki dimakfu di dalam badan dan pakaian, tetapi kalau di dalam masalah air yang kurang dari 2 pelah, maka darah yang sedikit ini tidak dimaafkan. Misalnya jenengan gak ada kopi, gak ada teh, terus ketetesan gede walaupun sekedhik niku hukumnya najis. Karena kalau dalam masalah air yang kurang dari 2 pelah nggih, maka hukumnya darah ini walaupun sekedhik boten tidak dimaafkan. Saya kira nggih, paham nggih? Tidak dimaafkan. 2 kolah niku sekitar 217 liter kurang lebih. Sebenarnya ulama banyak pendapat, ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang. Tapi yang banyak diikuti 217 liter sekitar. Berarti darah ini kalau dalam masalah air darah sekedhik niki boten dimakfu. Tapi kalau dalam masalah pakaian dan badan niki dimakfu. Darah sedikit nggih. Dengan syarat wau nggih, tidak menetes ke tempat lain, darahnya sendiri, terus tidak disengaja, tidak melebar sampai seukuran koin. Ngoten nggih. Tapi kalau dalam masalah air, jenengan gak ada kopi, gak ada teh, kecemplung gede sekedhik atau astone jenengan wonten gede nih dicelupaken nggih boten dimakfu najis ya. Kecuali airnya sudah lebih dari 2 bola boten napa-napa asalkan tidak sampai berubah kan ngoten nggih. Bisa dipahami nggih. Alhamdulillah. Terus macem nomor kali nggih. Macem darah ingkang makfu sing nomor kali niku sakwalike wau nggih, yaitu makfu di dalam masalah air tetapi tidak makfu di dalam masalah badan dan pakaian. Sakwalike wau nggih. Tetapi kalau dalam masalah air dimaafkan, dimakfu. Tapi kalau dalam masalah pakaian dan badan, dalam masalah sholat, maka tidak dimaafkan. Artinya sholatnya boten sah. Napa niku? Nggih niku bangkainya binatang kecil
Ya, yang kalau disobek tidak ada darahnya. Ya, tidak ada darah yang sampai mengalir. Nah, ulama memberi batasan, ya, memberi kategori binatang ini binatang yang lebih kecil dari cicak. Napa mawon nggih? Kecoa, nyamuk, lalat nggih. Misalnya nggih, napa mawon? Lebih kecil dari cicak. Nah, niki kalau dalam masalah air niki dimakfu. Jenengan gak ada teh atau kopi. Kecemplung mayat laron misalnya nggih. Alat. Boten napa-napa makfu. Jenengan unjuk gua riyen ya mayatnya dibuat dulu. Terus kopinya diminum. Mboten napa-napa nggih, kecoa. Mboten kering nggih, kering. Sebab niku masuk makfu nggih. Masuk makfu. Termasuk lalat nggih. Dirasa Kanjeng Nabi kalau punya minuman kecemplung lalat maka cemplungkan sekalian. Dilepakan. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya itu racun, di sayap yang lain adalah penawarnya, obatnya. Menawi jenengan gak ada unjukan misalnya, ada lalatnya, kedua sayapnya dicemplungkan semua. Gitu. Kalau nyemplung satu, khawatir yang nyemplung ini tepak sing racun, terus langsung dicemplungkan sedanten, biar racunnya tadi ada penawarnya tadi. Ini dirasa Gusti Kanjeng Nabi. Tapi kalau dalam masalah badan dan pakaian maka tidak dimaafkan. Dengan sholat, mantun sholat, assalamualaikum kok teng dodote, teng pakaiannya wonten napa? Bangkainya lalat misalnya. Wonten bangkai semut. Gini ku boten makfu. Berarti salat jenengan harus dibaleni. Salat mali. Lho. Iki kok ana bangkainya laler. Berarti salat iki gawa bangkai. Dirasi keterangan kitab boten dimakfu kudu salat mali. Jenengan kudu eling-eling, kira-kira ini bangkai mayat ini mulai kapan? Itu harus dieling-eling. Kemarin baju ini saya kumbah. Mungkin ini menurut keyakinan jenengan ya. Kemarin kayaknya gak ada masih. Mungkin sebelum dikumbah, ya, sebelum dicuci itu ndak ada. Saya sholat subuh pakai ini kok ndak ada. Terus setelah sholat subuh jam 8 misalnya dicuci, ya mungkin setelah dicuci itu ada. Sementara sak mangke jenengan sholat maghrib. Berarti jenengan kudu mbaleni sholat maghrib, asar kali zuhur. Jadi kira-kira keyakinan jenengan itu mantepe mulai kapan? Jenengan sholat misalnya bekto kitab atau buku nggih. Kitab kecil misalnya nggih atau Al-Qur'an kecil di saku nggih. Mantun sholat dadi di waos dibuka kok ada bangkai nyamuknya misalnya. Jenengan eling-eling iki saiki maghrib. Aku sing terakhir baca iki subuh, Mang. Iku subuh iku aku ya buka halaman iki sih ndak ono bangkai iki. Berarti kemungkinan bangkai ini ada mulai zuhur, kan ngoten nggih. Iki harus dieling-eling ngoten. Berarti jenengan harus ngulangi apa?
salat maghrib, asar, kali zuhur. Ini hati-hati nggih. Kalau kita ndak tahu, cuma bangkai semut kan ngaten nggih. Nggih sami kula piyambak sing nggih punya anggapan seperti itu. Cuma bangkai. Kan kadang-kadang di kantong kita itu atau di lempitan baju ada bangkainya tumo ngoten niku nggih. Ketos tumo nggih. Wis sak mangke pun mboten wonten nggih. Tumo mboten usum. Atau napa sing teng bantal-bantal niku lipatan-lipatan tinggi. Zaman singen nggih. Sak mangke pun jarang nggih. Saged dipahami nggih. Tetapi nomor kali dimaafkan di dalam air, di dalam masalah air, tapi tidak dimaafkan di dalam badan dan pakaian ketika sholat, yaitu binatang-binatang kecil yang kalau disuwek, misalnya disigan itu boten-boten gede sih sampai mengalir. Yaitu binatang yang ukurannya lebih kecil dari cicak. Niku kalau bangkainya nanti tidak dimaafkan dalam sholat. Terus macam nomor 3, najis macam nomor 3 niku dimaafkan baik di dalam sholat, ya di dalam pakaian dan badan, juga dimaafkan di dalam air. Jadi sama-sama dimaafkan. Di dalam masalah badan dan pakaian sholat dimaafkan, di dalam masalah air juga dimaafkan. Napa niku? Nggih niku najis yang tidak kelihatan mata. Ya. Seperti najis yang ada di kaki lalat. Dengan sholat wonten lalat mencelok. Padahal jelas lalat niku sebelum mencelok teng pakaian jenengan mencelok teng kotoran niku boten napa-napa. Karena najisnya boten sampai ketinggal meripah. Atau mencelok teng minuman, boten napa-napa. Dalam masalah air, dalam masalah pakaian sama-sama makfu. Nggih. Misalnya jenengan kencing misalnya nggih. Kencing kok terasa ada yang meletik ya, nyiprat nggih. Misalnya nggih. Teng sarung misalnya atau teng celana nggih. Tapi menawi ditingali ngeten tingali kali meripat biasa nggih. Sanes pakai alat. Ditingali ngeten boten ketinggal. Artinya sangat kecil sekali mungkin nggih. Niku boten napa-napa baik di dalam air yang kurang dari 2 kolah ataupun di dalam pakaian dan badan niku sama-sama dimaafkan. Nggih, saged dipaham nggih? Nggih. Terus syarat sholat selanjutnya nggih sak teruse nggih niku wasatrul aurati lan nutupi aurat nggih. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Syaratnya sholat yang nomor 3 nggih. Kudu nutupi aurat. Diterangaken nutupi aurat niku bima yasturu launal basyarah. Dengan sesuatu yang bisa menutupi warna kulit. Nggih. Jadi kalau nutupi aurat tetapi pakai sesuatu yang tidak menutupi warna kulit, maka sholatnya tidak sah. Pakai baju terbuat dari kaca misalnya, tebelnya sak senti, tapi kan tetap kelihatan warna kulitnya gitu. Baju transparan gitu. Atau
Karena orang kaya misalnya bajunya terbuat dari kristal misalnya, bening, tetap kelihatan warna kulitnya, maka tidak cukup. Artinya sholatnya tidak sah. Ya. Harus dengan sesuatu yang dapat menutupi warna kulit. Ngerti nggih? Nah, aurat niki nggih, Bapak-bapak Ibu sedanten, ada aurat itu di dalam sholat, ada aurat itu di luar sholat. Ada auratnya laki-laki, ada auratnya perempuan. Niki beda, lain. Adapun auratnya laki-laki, sampun isyan nggih. Adapun auratnya laki-laki di dalam sholat, nggih niku ma bainas surrah war rubbah. Nggih niku antarane udel kali dengkul, antara pusar dan lutut. Cuma kan boten saged menawi dipasaken, harus dilebihkan. Artinya yang pusar harus di atasnya pusar, yang dengkul harus di bawahnya dengkul, ya, untuk menyempurnakan. Nah, niki keliling, nggih. Niki keliling muter nggih. Dari depan sampai belakang. Kecuali dari bawah. Kalau dari bawah mboten napa-napa. Nggih. Misale sarungan mboten celonoan dalam misalnya nggih. Kalau lantainya kaca kan kelihatan dari bawah nggih. Tapi kalau dari bawah tidak masalah. Tidak termasuk aurat di dalam sholat nggih. Tapi dari depan, dari samping, dari belakang semuanya adalah aurat. Ini harus hati-hati. Kadang-kadang laki-laki itu sholat pakai celana, terus pakai kaos. Kaosnya ngepas, ngepres, nyetrit. Nah, ketika sujud ketinggal bokongi. Dan itu batal sah. Batal sholat ini nggih. Niki kathah kita menjumpai. Tetese aurat ini sanes sengat, bukan yang di depan tok, pusar tok sanes. Keliling. Nggih. Tetese di depan ya, dari atasnya pusar nggih. Harus ngambil lebih dari atasnya pusar, ditarik ke belakang lurusnya. Ya. Nah, niki untuk laki-laki di dalam sholat, yaitu antara pusar dan lutut, cuma harus dilebihkan di atas pusar, di bawahnya lutut. Terus jenengan misalnya sholat sarungan tok, sing penting di teng inggile pusar, bisa boten apa. Cuma nggih boten sopan nggih, ngadep pangeran. Ngadep Pak Lurah mawon kan boten sopan. Ngadep pangeran ngoten. Cuma lek cara sah. Nggih, sah. Adapun auratnya laki-laki ketika di luar sholat nggih. Ketika bersama dengan sama-sama laki-lakinya padha lanange sama dengan ketika waktu sholat, yaitu pusar dan lutut bawah. Antara pusar dan lutut ketika ngumpul padha lanange. Katose masuk padha lanange mandi bareng mutung mboten angsal nggih. Iku masuk aurat niku, haram nggih. Ngapunten nggih. Tapi ini harus diterangkan nggih. Orang-orang kan padha lanange ae mboten angsal nggih. Mboten angsal. Sebab masih padha lanange niku nggih antara pusar dan lutut niku nggih sami-sami aurat. Adapun ketika berkumpul dengan wanita lain yang bukan mahramnya,
Bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan bapaknya, bukan ibunya nggih. Perempuan nggih, kok bapaknya nggih. Perempuan itu ibu berarti kan ngoten nggih. Pokoknya bukan muhrim, bukan ada hubungan nasab nggih. Bukan muhrim. Maka seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya niku termasuk aurat. Terus yang jaler medal griya boten kelambian ngoten niku nggih termasuk aurat. Kalau ada perempuan yang bukan muhrimnya nggih. Kadang-kadang ngapunten nggih, ngapunten. Kadang-kadang karena kita laki-laki niku kadang-kadang rada enteng ya, lanang ae kan ngoten nggih. Malah kadang-kadang sengaja dipamerkan karena tubuhnya kekar. Kalau bersama perempuan yang bukan muhrimnya ini termasuk aurat, haram nahi dibuka. Ngoten nggih. Niki aurate tiang jaler di luar sholat. Adapun perempuan tiang istri, kalau di dalam sholat, perempuan di dalam sholat, maka aurate niku seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, termasuk dagu, ibu-ibu diperhatikan, termasuk dagu niki masuk aurat di dalam sholat, harus ditutup. Untuk lebih sempurnanya ngambil di atasnya dagu. Ya. Nah, cuma karena kemarin belum tahu mungkin tidak apa-apa. Ya, diperbaiki ya. Ngambil di atasnya dagu. Nggih. Mungkinan niku. Misalnya mriki nggih. Mriki dagunya terbuka padahal dagu termasuk aurat di dalam sholat. Dagu harus tertutup. Ya, lebih sempurnanya ngambil di atas dagu. Ya, ngoten nggih. Nah, terus pergelangan niki termasuk aurat. Telapak tangan sanes aurat angsal dibuka, tapi pergelangannya niki aurat. Jadi kalau jenengan niku takbir ngangkat tangan, nah kok ketinggal, nah niki boten sah. Makanya mukena niku biasanya sing sae niku wonten sandetane mriki, wonten cincine nggih. Kados jenengan atau wonten karete mriki, jenengan masih ngangkat tangan Allah Akbar niki boten kebuka. Kalau pergelangan niki kebuka, nah, niki boten sah karena pergelangan niki termasuk yang bukan aurat hanya telapak tangan. Nggih. Mungkin yang kurang jelas nggih saged tanglet-tanglet nggih. Nah, niki di dalam salat. Kalau di luar salat, nah niki. Di luar salat maka ada dua pendapat. Kalau di luar sholat ada dua pendapat. Menurut pendapat yang muktamad itu yang kuat, maka seluruh tubuhnya tanpa terkecuali, termasuk wajah itu nggih aurat. Kalau menurut pendapat yang muktamad, yang kuat, makanya jenengan menawi ketinggal wonten tiyang istri cadaran niku jangan dinyek. Justru itulah pendapat yang kuat. Pendapat yang nomor 2 ini lebih ringan, sama dengan ketika sholat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, teng Indonesia niki sing kathah niku damel pendapat nomor kali, sama dengan di Mesir. Di Mesir niku damel pendapat nomor kali. Makanya kata-kata tiang Indonesia niku boten pakai cadar. Napa salah nggih boten salah. Pakai cadar nggih boten salah, saya malah niku pendapat yang kuat.
boten pakai cadar nggih bener nggih wonten pendapatnya nggih wonten. Seperti Imam Al-Bajuri nggih. Iku mengatakan wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat. Nggih. Yang penting pakai kudung ibu-ibu nggih. Yang penting kepala ini ditutup, rambutnya ditutup karena rambut termasuk aurat nggih. Sing sanes aurat nggih pendapat kedua nggih wajah dan telapak tangan. Nggih. Berarti kudu pakai kaos kaki Ustaz. Langkung saene ngoten. Karena kakinya juga termasuk aurat. Ngoten nggih. Saged dipaham nggih? Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Matur mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah nggih.